pastoral mungkin masing-masing tempat punya keunikannya. Kalau yang sama itu kayaknya pengalaman iman. Boleh ceritakan nggak ya? Nah, pengalaman iman waktu saya disapa oleh Tuhan. Waktu saya di Papua, pas pekan suci, saya sakit, nggak bisa jalan. Ya, sebenarnya sakitnya udah lama, tapi puncaknya itu di pekan suci itu, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, pada saat melayani pengakuan dosa, udah tuh saya parahnya ada rebok, terus saya lelah, saya mengeluh sama Tuhan. Tuhan, besok sudah Kamis Putih, saya capek, saya nggak tahu besok bisa kuat atau enggak. Terus besok paginya saya bangun, udah nggak ada sakit lagi. Jadi pengalaman itu mengajarkan saya seperti khotbah hari ini kayaknya ya. Kalau minta tolong, mohon tuh benar-benar yang kita butuhin, gitu ya. Bahwa hidup kita itu ada di ujung tanduk, sehingga ada kepasrahan total. Kalau mintanya hanya ya sebenarnya hanya ngomong aja sama Tuhan, ini kita masih bisa atasin ya. Tuhan nggak akan ambil alih, saya rasa itu apa yang masih bisa kita kerjain. Tapi masalah kesembuhan, masalah kita sudah lelah, capek. Nah kalau kita minta sama Tuhan, kayaknya dijawab. Tapi saya nggak mau mempermainkan Tuhan. Maka pengalaman iman itu juga membuat saya harus bisa memilih itu mana yang perlu saya sampaikan sama Tuhan dan mana yang tidak, mana yang harus saya usahakan sendiri. Gitu. Kesalahan apa kenakalan nih? Kenakalan. Kenakalan. Waktu frater itu nggak mungkin saya lupa, karena itu juga kita lakukan apa bersama-sama itu ya. Kita itu punya kebiasaan apa ya, jajan gitu ya. Kalau mata kuliahnya kosong itu udah, terus spontan tuh biasanya yuk makan bakmi yuk gitu ya. Udah tuh. Nah udah, karena seringnya kita makan bakmi, maka siang tuh kadang-kadang pas makan di komunitas males-malesan, karena kan udah kenyang kan gitu. Nah terus kemudian waktu itu Romo unitnya itu Romo Gunawan Cahya, dalam misa pagi dia ngomel marah bahwa frater-frater tuh sekarang nggak disiplin karena suka jajan, sehingga makan siang di komunitas ogah-ogahan, sehingga banyak makanan sisa gitu. Nah udah tuh, akhirnya kita saling ngeledekin, lu sih gitu kan. Tapi ternyata suatu ketika itu nggak mengubah kita mengurangi jajan, kita tetap jajan. Nah suatu ketika jam-jam 10 gitu, yuk kita makan bakmi lagi di tempat yang sama. Ternyata apa yang kita temukan, Romo Gunawan Cahya lagi jajan di situ. Itu nggak mungkin dilupakan deh. Terus akhirnya kita, ya Romo Gun, kasih contoh dong, jangan jajan juga dong. Ya akhirnya pulangnya kita malah ditawarin, udah sana pada beli apa bakmi semangkok, terus pulangnya dia yang bayar. Aduh, udah pokoknya itu kenakalan kita deh. Tapi mungkin karena kita udah sama-sama gede kali ya, cuek-cuekan aja. Makan juga sama-sama aja, ya. Ledek-ledekan aja. Ya itulah nakalnya kita. Nggak mungkin lupa. Ya. Oh itu ada latar belakangnya gitu loh. Jadi waktu saya di Cikarang, itu Romo Andang tuh mulai mensosialisasikan tentang penggunaan tumbler, bahwa kita itu nggak boleh apa ya, menambah sampah plastik gitu loh. Nah jadi kemana-mana kita nggak beli aqua, nggak beli ini, maka mulai membiasakan dengan tumbler ya kan. Nah terus umat mulai itu beliin kita tumbler satu tadinya, untuk kemana-mana kita bawa tumbler, rapat itu tumbler. Tapi kan kalau sekali aja kita udah
buka kayak begitu, umat kan maunya yaitu satu persatu, Romo nih tumbler buat di rumah, tumbler buat di rapat, tumbler buat nanti dibawa ke mobil, tumbler buat akhirnya dorongan ketertarikan untuk memiliki tumbler tuh jadi banyak gitu loh. Oh ini belum ada ya udah, tapi akhirnya saya selektif. Udaan kayak begini di Indonesia kan banyak, jadi saya membatasi kalau keluar negeri aja baru saya beli tumbler gitu. Maka saya punya beberapa koleksi itu ya, kalau saya keluar pas lagi pergi pasti saya cari tumbler itu. Ya udah sampai kayak sekarang deh. Terus dibantu juga sama teman-teman. Kadang-kadang mereka, Romo, ini kita pas lagi kesini udah punya tumbler ini belum? Padahal tadinya saya udah selektif tuh, harus saya yang beli baru saya punya tumbler, karena untuk menandai saya pernah kesini. Tapi ya karena banyak orang yang suka bepergian juga, mereka kasih oleh-oleh daripada bingung kali ya. Nah, makanya mereka kasihnya oleh-olehnya tumbler juga, jadi banyak begitu. Nah saya bingung nanti kalau pindahan, semakin banyak aja barangnya. Pesannya, kita kadang-kadang menjadi imam tuh suka bingungan ya. Apalagi kayak masa pandemi gini, mau ngapain, terus aktivitasnya apa. Tapi sebenarnya kita nggak usah pusing kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan sejak awal. Maka pesan saya untuk para frater, sejak awal punyalah sebuah hobi yang nanti akan dihidupi gitu ya, terus tekuni itu. Nah, nanti jadi kita tahu bukan mencari-cari aktivitas, malah nanti mencari-cari yang nggak benar gitu ya. Tapi kalau itu bermanfaat, bagus, malah bisa menjadi sebuah arti yang bermakna. Karena hobi itu kan adalah seni mengisi hidup ya. Kayak orang-orang tadinya punya seni mengisi hidup dengan olahraga, dengan melukis, malah kadang-kadang kalau itu ditekuni bisa menjadi penghidupan malah gitu ya. Yang bukan dalam artian mendapatkan income dari situ, tetapi menghidupi dan ngecas kita gitu loh. Nah, itu yang paling penting. Kayak saya nih punya hobi pelihara tanaman. Ya kalau lagi bosan-bosan lihat tanaman tuh saya dicas gitu loh. Melihat tanamannya beranak, tanamannya berkembang gitu. Kalau tanamannya mati ya sedih, nangis ya gitu juga. Seni mengisi hidup manusia. Wow, ini agak dipersiapin ini, kurang asok. Oke. Yang pertama kamu ya, dan juga alasannya kenapa memilih. Alasannya? Iya. Oke. Nasi atau mie? Mie. Kenapa? Karena saya lahir karena mie. Maksudnya gimana? Jadi mama saya itu waktu mau melahirkan saya nggak keluar gitu, padahal udah waktunya. Mules aja enggak gitu. Nah terus tahun 70-an gitu kan sedikit sekali yang belum sebanyak sekarang yang orang jualan di pinggir-pinggir jalan itu kan. Nah, terus tapi malam-malam mama saya tiba-tiba nyuruh papa saya cari bakmi, kepengen makan bakmi. Udah papa saya keliling Jakarta cari bakmi, baru dapat sampai pagi, baru balik lagi ke rumah sakit pagi dapat bakminya kasih. Terus mama saya baru makan berapa suap, tiba-tiba saya mules, tiba-tiba dia mules terus keluar saya. Makanya saya kadang-kadang saya mama saya bilang, dasar lu anak bakmi ya. Karena saya kalau ada nasi atau mie saya pasti biasanya pilih mie. Melon Jepang atau musangking? Musangking lah. Kenapa? Melon Jepang itu ya saya masih mampu lah belilah melon Jepang lah. Musangking ya kadang-kadang nggak mampu. Makanya kalau ada musangking ya saya pasti pilih musangking duluan. Maheswara atau Moonlight? Ya Maheswara lah. 1 daun 1 juta. Wow. Berkebun atau memasak? Berkebun. Kenapa berkebun? Berkebun tuh bisa jangka panjang ya. Masak tuh cuma untuk perut ya kayaknya. Bisa seketika cepat lah. Yang instan makannya juga gampang jadi buat. Tapi kalau tanaman nggak ada yang instan. Vatikan atau Jepang?
perhatikan. Kenapa? Lebih eksotik ya menurut saya ya. Dan ada nilai plusnya. Nilai plusnya itu ada rohaninya banyak gitu ya. YouTube atau Netflix? Netflix lah. Kenapa gitu? Karena saya menganggap semua yang layar kaca itu hiburan ya. Kalau YouTube itu hiburannya harus dicari, disesuaikan ini. Tapi kalau Netflix itu enak ya, terberi ya. Terus ngikutin aja udah apa yang lagi ngetren kan biasanya ada di situ juga. Bisa pagi atau bisa sore? Bisa pagi. Bisa pagi. Bisa pagi itu membuat kita bisa apa ya? Bisa santai berikutnya yang pertama ya, nggak mikirin panjang. Tapi yang paling utama saya kepingin sekali membiasakan seperti dulu masih kerja itu mengawali hari dengan bersama Tuhan. Kehilangan koleksi tanaman atau kehilangan tumbler? Susah dua-duanya. Kehilangan tumbler. Kenapa kehilangan tumbler? Tumbler banyak bisa dicari lagi dan bisa sama lagi kan. Tapi tanaman nggak bisa. Jadi lebih yang hidup yang saya pilih. Saya sungguh bersyukur tahun ini boleh berulang tahun imamat yang ke-12. Tuhan masih kasih kesempatan saya untuk ikut ambil bagian dalam menyampaikan semangat, kabar gembira dalam kehidupan ini. Dan 12 itu mean something untuk saya ya. Karena kenapa? Ini saat atau tahap awal boleh saya simbolkan sebagai Tuhan membekali saya seperti Tuhan membekali para murid, sehingga yang 12 itu akhirnya bisa menjadi pewarta kabar keselamatan Tuhan dengan baik. Nah, maka kalau ini bisa saya lampaui tanggal 18 begitu, aduh, saya rasa Tuhan sudah mempersiapkan semuanya, sekarang tinggal saya. Ya, mudah-mudahan apa yang dibekali Tuhan untuk saya ya sungguh-sungguh berguna, bukan untuk saya aja, tapi imam pun panggil bukan untuk dirinya sendiri ya pertama-tama ya, untuk menjadi seperti para rasul, menyampaikan tentang Yesus, tentang keselamatannya, tentang semangatnya, tentang harapannya. Maka kalau kita lihat kan masing-masing imam tuh punya concern yang beda-beda ya. Karena 12 rasul itu juga pasti berbeda-beda ya, baik karakter dan apa yang dia titik beratkan dalam pewartaan. Ya saling melengkapi lah. Ya, saya juga merasa dilengkapi kok dalam perjalanan 12 tahun ini. Bagaimana dengan rekan-rekan muda, imam-imam muda, bagaimana dengan rekan-rekan yang tua, bagaimana dengan pengalaman mereka, saya bisa belajar banyak. Bahkan nggak bisa mengatakan saya dapat semua dari itu, dari semuanya ya. Tapi saya yakin juga kehadiran saya juga bisa berarti sesuatu untuk orang lain. Kalau kita nggak berarti sesuatu ya jangan jadi imam aja.